Pernahkah kamu membayangkan bagaimana jadinya jika seorang dewa yang suci malah dikutuk karena menjalankan perintah dari sang dewa tertinggi? Hai para book lovers, kembali lagi dengan aku Fiona Tanika dari SMP Dharmaloka di Pekanbaru. Hari ini aku pengen share nih ke kalian tentang buku yang berjudul Sumanasa Sekuntum Pembebasan. Aku memilih buku ini karena ia memiliki sampul dan judul yang menarik. Dari kedua hal tersebut, aku sudah bisa menebak bahwa buku ini akan sangat sesuai dengan seleraku. Salah satu momen epik yang paling kusukai dari cerita ini adalah ketika Pangeran Aja berhasil mengalahkan 7 raja dengan kekuatannya sendiri. Nah, Sumanasa Sekuntum Pembebasan adalah karya yang disadarkan oleh Dharma Ayu Carma Citrawati. Buku ini diterbitkan oleh Perpusnas Press pada tahun 2020 dan memiliki 114 halaman serta ukuran 16 x 23 cm. Cerita ini bermulai dari kecemasan sang dewa Hyang Indra akan seorang pertapa yang bernama Sang Ternawindu. Ia adalah Brahmana muda yang begitu hebat hingga surga dibuat berkali-kali terguncang karenanya. Karena kegelisahannya, Sang Dewa Indra pun memerintahkan dia hari ini untuk menggoda dan membatalkan pertapaannya. Meski awalnya ia berat hati, namun demi menunjukkan kebaktiannya, ia pun menerima hal tersebut. Namun, alih-alih tergoda, Sang Ternawindu malah cepat untuk menangkap niat jahat dari dia hari ini. Ia pun mengutuk dia hari ini menjadi manusia dan menurunkannya ke dunia. Dia hari ini terlahir kembali menjadi putri Indumati di kerajaan Widarbha. Ia tumbuh menjadi gadis yang cantik dan penuh dengan kasih. Meski begitu, kehidupannya penuh dengan duka dan perpisahan. Terutama ketika kedua orang tuanya meninggalkannya pada usia muda. Namun, bersama kakaknya, ia terus melanjutkan hidupnya dengan kuat. Saat dewasa, Putri Indumati memilih Pangeran Aja dalam upacara swayambara. Mereka hidup dengan bahagia dan penuh dengan cinta sebagai pasangan suami istri. Meski begitu, kutukan masa lalunya tetap harus ditebus. Saat waktunya telah tiba, sebuah bunga Sumanasa jatuh ke dadanya dan mengakhiri hidupnya. Sehingga jiwanya tenang dan damai dari kutukan duniawi. Kelebihan dari cerita ini dapat kita lihat dari penggunaan gaya bahasanya yang sangat puitis dan penuh dengan metafora. Hal ini memudahkan para pembaca untuk menangkap dan mengetahui perasaan yang sedang dialami tokoh. Hal ini juga memudahkan membaca untuk berempati dan merasakan suasana emosional dengan lebih mendalam. Selain itu, cerita ini juga mengangkat nilai-nilai filosofis dan spiritual yang sangat tinggi. Hal ini secara tidak langsung memberikan ajaran kepada para pembaca mengenai kehidupan, kematian, hingga karma. Kekurangan dari cerita ini dapat kita lihat dari alurnya yang cenderung lambat dan panjang. Hal ini akan mengakibatkan pembaca yang tidak terbiasa dengan karya sastra klasik akan merasa bahwa cerita ini membosankan. Begitu pula dengan dialog-dialog yang ada dalam cerita ini. Ada banyak sekali dialog yang panjang dan berbelit sehingga pembaca yang membacanya
dapat kehilangan fokus mereka. Hal ini juga akan mengurangi suasana dramatis yang ada dalam cerita. Tidak hanya itu, cerita ini juga mengandung banyak istilah-istilah yang akan membuat pembaca awam merasa kebingungan. Sumanasa Sekuntum Kehidupan adalah kisah yang membuat kita merenung kembali akan takdir, pengorbanan, hingga kebebasan. Hal ini dapat kita lihat dari dia hari ini yang tetap tidak menyerah walaupun telah melalui berbagai rintangan hingga dikutuk. Ia mengajarkan kita bahwa penderitaan akan membawa kita ke jalur kebahagiaan. Dan kita juga akan menemukan cinta sejati kita. Kisah ini telah membuka pandangan kita bahwa hidup tidak hanya berjalan secara datar, tetapi ada banyak lika-liku di dalamnya. Sumanasa Sekuntum Pembebasan adalah karya yang telah berhasil menghidupkan kembali kekayaan Nusantara kuno yang penuh dengan makna mendalam. Cerita ini cocok untuk orang yang menyukai karya sastra klasik dan refleksi hidup yang mendalam. Sekian, thank you untuk perhatian kalian semua dan salam literasi.